Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqalallahu ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqullaha alladzi tasaalu bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Sadaqallahul azim. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat hidayah yang telah diberikannya kepada kita sehingga kita dapat mendengar siaran radio RA dan selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar radio RA yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Islam merupakan agama yang mengajarkan kepada umatnya untuk senantiasa menjaga hubungan sesama manusia agar selalu dalam keadaan baik, tanpa ada konflik yang dapat merenggangkan hubungan sesama manusia, apalagi berakibat terputusnya hubungan keluarga di antara manusia itu sendiri. Dalam kaitan itu, Islam mengajarkan adab dan akhlak yang tinggi, menghormati yang lebih tua, menyayangi yang muda, menjaga keharmonisan hubungan keluarga, dan menghilangkan hal-hal yang dapat merusak hubungan persaudaraan. Ajaran yang dibawa Islam dalam menjaga hubungan kekeluargaan ini sangatlah indah, yang senantiasa membawa kemaslahatan dalam tatanan kerukunan di dalam kehidupan sehari-hari. Islam sangat mengajarkan umatnya untuk senantiasa menjaga hubungan silaturahmi. Di samping Islam menganjurkan umatnya untuk senantiasa berbuat baik, bukan saja sesama manusia, namun juga kepada sesama makhluk ciptaan Allah. Amalan dalam Islam tidak hanya ibadah seperti sholat, baik wajib ataupun sunnah, puasa, zakat, dan sebagainya, tetapi tersenyum dalam menjalin hubungan tali silaturahmi pun merupakan ibadah yang sangat dianjurkan dan disukai Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Menjalin silaturahmi merupakan salah satu cara sebagai wujud ukhuwah Islamiyah yang dapat dilakukan salah satu dengan cara mengunjungi sanak keluarga dan kerabat. Banyak cara-cara yang dapat dilakukan dalam menyambung hubungan silaturahim. Di antaranya saling mengunjungi, saling memberi hadiah, bermuka manis atau tersenyum, saling memuliakan, atau dengan pemberian lainnya, sehingga dengan terpeliharanya hubungan silaturahmi akan melahirkan sikap lemah lembut, timbul rasa kasih sayang, saling menghormati, dan menimbulkan solidaritas dan sosial yang tinggi. Dengan menjaga hubungan silaturahmi dapat membuat jiwa kita menjadi tenang dan tentram. Dan yang paling perlu diingat, bahwa dengan menjaga tali silaturahmi dapat membuat seorang masuk ke dalam surganya Allah. Silaturahmi dapat menjaga seseorang hamba tidak putus hubungan dengan Allah, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Radio RA yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat pengertian daripada silaturahmi, silaturahmi berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata silah dan ar-rahim. Kata silah
adalah bentuk masdar dari kata wasola yasilu yang berarti sampai atau menyambung. Ar-Rakib Al-Isfahani mengatakan, yaitu menyatunya beberapa hal sebahagian dengan yang lain. Adapun kata rahim, ulama Ibnu Manzur berkata bahwa ar-rahim merupakan hubungan kekerabatan yang asalnya adalah tempat timbulnya suatu janin di dalam perut. Jadi silaturahmi artinya menyambung tali persaudaraan kepada kerabat yang memiliki hubungan nasab. Pendengar radio RA yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menjaga tali silaturahmi juga merupakan ciri-ciri orang yang bertakwa, di mana takwa juga dapat mengantarkan kita kepada kebaikan hubungan dengan sesama. Allah Subhanahu wa taala menganjurkan hambanya untuk saling menghubungkan silaturahmi. Begitu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam beberapa hadisnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 1 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqullaha alladzi tasa'alu bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Yang artinya, dan hendaklah bertakwa kepada Allah yang dengan menggunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain dan peliharalah hubungan silaturahmi. Quran surah An-Nisa ayat 1. Begitu juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengingatkan kita agar selalu bertegur sapa, saling mengucapkan salam jika bertemu. Wahai manusia, ucapkanlah salam, sambunglah silaturahmi, berikanlah makan dari salat di malam hari, dan tak kala manusia sedang tidur, maka kalian akan masuk ke dalam surga dengan selamat. Hadis riwayat Tirmizi. Pendengar radio RA yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di samping Islam merupakan agama yang indah dan sempurna, yang mengajak pengikutnya selalu berbuat kebaikan, maka tidaklah Islam itu memerintahkan sesuatu kecuali pasti dalam ajarannya terkandung nilai-nilai kebaikan dan keutamaan akan didapatkan daripada perilaku yang baik tersebut. Sebagaimana yang diperintahkan untuk menjaga hubungan silaturahim. Silaturahim bukan saja dilakukan pada saat tertentu saja. Misalnya pada saat Idul Fitri di bulan Syawal, di mana umat Islam sibuk dengan mengunjungi kepada sanak keluarganya, kerabat. Akan tetapi hubungan silaturahmi tidak mengenal batas waktu, sehingga setiap hari, setiap waktu adalah merupakan momen untuk menjalin hubungan silaturahmi. Mari kita jaga hubungan silaturahmi dengan sebaik-baiknya, karena dengan menjaga hubungan silaturahmi ada 7 manfaat keutamaan yang didapat. Di antaranya, yang pertama adalah memelihara konsekuensi iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menjaga hubungan tali silaturahim adalah tanda-tanda seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya.
Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, hendaklah ia menyambung hubungan silaturahmi. Adapun keutamaan yang kedua daripada menghubungkan silaturahmi adalah memperoleh keberkahan umur dan rezeki. Orang yang suka mengunjungi sanak saudaranya serta menjalin hubungan silaturahmi, maka ia akan dipanjangkan umurnya dan dilapangkan rezekinya. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku mendengar bahwa Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang senang diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung hubungan silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Pendengar radio RA yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun keutamaan menyambung silaturahmi yang ketiga adalah menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Menyambung silaturahim berarti sama dengan menyambung hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan makhluk hingga apabila Dia selesai menciptakan mereka, Rahim sendiri seraya berkata, benar, apakah engkau ridho jika aku menyambung orang yang menyambungkan engkau dan memutuskan orang yang memutuskan engkau? Ia menjawab, dia itulah termasuk umatku. Adapun manfaat dan keutamaan menghubungkan silaturahmi yang keempat adalah orang yang menghubungkan silaturahmi akan dimasukkan Allah ke dalam surganya dan dijauhkan dari api neraka. Balasan bagi orang-orang yang menyambungkan tali silaturahmi adalah didekatkannya dengan surga dan dijauhkannya dengan neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, engkau menyembah Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak menyekutukan sesuatu dengannya, kemudian mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan menyambung tali silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dalam riwayat lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika dia berpegang dengan apa yang ku perintahkan kepadanya, niscaya ia akan masuk ke dalam surganya. Pendengar radio RA yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun keutamaan kelima daripada menghubungkan silaturahmi ini adalah bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyambung dan menjaga hubungan tali silaturahmi merupakan salah satu ibadah yang sangat diperintahkan dan sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, dengan menjalankan perintah Allah, maka kita menjaga ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjalin silaturahmi juga adalah merupakan salah satu cara untuk meningkatkan akhlak yang terpuji. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan orang-orang yang menghubungkan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan, dan mereka takut kepada Rabb-Nya dan takut kepada hisab yang buruk. Keutamaan yang keenam daripada orang yang menghubungkan silaturahmi, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala sama dengan memerdekakan budak. Dalam suatu hadis meriwayatkan bahwa dari Ummul Mukminin Maimunah binti Al-Haris radhiyallahu anha, bahwasanya dia memerdekakan budak yang dimilikinya dan tidak memberi kabar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelumnya. Maka tak kala pada hari itu yang menjadi gilirannya, ia berkata, apakah engkau merasa, wahai Rasulullah, bahwa sesungguhnya aku telah memerdekakan budak, seorang perempuan milikku? Beliau bertanya,
apakah sudah engkau lakukan? Dia menjawab, iya Rasulullah, sudah saya lakukan. Adapun jika engkau memberikan kepada paman-pamanmu, niscaya lebih besar pahalanya untukmu. Pendengar radio RA yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun keutamaan ketujuh daripada menghubungkan silaturahmi adalah bersedekah terhadap keluarga sendiri, tidak seperti sedekah terhadap orang lain. Bersedekah sebagai salah satu bentuk ibadah perbuatan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala memiliki faedah yang benar, memiliki faedah yang besar. Apalagi sedekah diberikan kepada sanak keluarga yang lebih diutamakan daripada memberikan sedekah kepada orang lain, dan dapat menghindari perbuatan riya. Hal ini dianjurkan kepada setiap umat muslim sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Salman Al-Amri radhiyallahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sedekah terhadap orang miskin adalah sedekah, dan terhadap keluarga sendiri mendapatkan 2 pahala, sedekah dan silaturahmi. Hadis riwayat Tirmizi. Demikian juga berbagai pendapat berbunyi hadis untuk 2 pahala, pahala kekeluargaan dan pahala sedekah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Pendengar radio RA yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, meskipun makna silaturahmi memiliki banyak keutamaan yang diperoleh, namun tidak sedikit orang mengabaikannya, dengan sengaja meninggalkannya. Menyepelekan hubungan silaturahmi merupakan suatu perbuatan yang sangat buruk, dan bahkan Allah tidak menyukainya. Walaupun orang yang kita kunjungi berbuat jelek, mencaci, memfitnah, bahkan berperilaku angkuh, sombong kepada kita, namun kita tetap menjalin hubungan silaturahmi yang baik sebagaimana yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu berkata, ya Rasulullah, ceritakanlah kepadaku tentang amalan yang utama. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amalan yang paling utama adalah sambunglah orang-orang yang memutuskan hubungan denganmu. Berikanlah kepada orang-orang yang tidak pernah engkau memberi kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang berbuat zalim kepadamu. Hadis riwayat Ahmad. Dari sekian banyak faedah dan manfaat menjalin hubungan silaturahmi yang diberikan Allah kepada kita, di samping itu pula Allah dan Rasulnya telah memberikan peringatan dan ancaman bagi orang-orang yang memutus hubungan silaturahmi. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak masuk surga orang-orang yang memutus tali silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari. Dan lagi bagi orang-orang yang memutuskan tali silaturahmi akan mendapat siksa dunia dan akhirat. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada dosa yang lebih cepat siksaannya di dunia bagi pelakunya, serta diperlambat siksa di akhirat kelak, dan pasti dia orang yang zalim dan memutuskan. Orang itu adalah orang yang memutuskan hubungan silaturahmi. Akhirnya kami berharap melalui mimbar agama ini, berharap kepada kita, mari kita memperkokoh hubungan silaturahmi di antara kita. Hilangkanlah perselisihan yang dapat merusak hubungan silaturahmi dengan kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang menjaga hubungan silaturahmi dengan sanak keluarga dan saudara-saudara kita, sehingga kita akan terhindar daripada azab baik di atas dunia maupun di akhirat. Semoga ada manfaatnya buat